warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musayana CGP Angkatan 11 dari SDN Bintoro 5, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada saat ini saya sudah memasuki modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Dan detik ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Riki Suhermanto. Assalamualaikum Bapak Riki. Waalaikumsalam Bu Jai. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan Bapak. Apakah saya tidak mengganggu waktunya Bapak? Tidak, kita bisa tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Baik, terima kasih. Biasanya saya mengidentifikasi dilema etika dengan melihat adanya konflik antara dua nilai yang sama-sama penting. Misalnya dalam kasus keterlambatan, saya ada nilai tanggung jawab profesional dan kebutuhan pribadi yang harus dipertimbangkan. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Saya menggunakan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan: kebenaran versus loyalitas, individu versus masyarakat, jangka pendek versus jangka panjang, dan keadilan versus belas kasih. Dengan cara ini saya menilai mana yang lebih mendesak atau lebih utama dalam situasi tertentu. Baik, sangat bagus sekali Bapak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Saya mengikuti 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Pertama, saya mengidentifikasi masalah, lalu mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat, dan memikirkan konsekuensi dari setiap pilihan. Setelah itu saya melibatkan prinsip utilitarianisme, hak-hak dan keadilan untuk menimbang kemungkinan solusi. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Saya melibatkan pihak terkait untuk berdiskusi dan mendapatkan perspektif berbeda sangat efektif. Ini membantu saya mendapatkan wawasan baru dan memastikan keputusan yang diambil adil untuk semua pihak. Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan atau pengambilan keputusan yang ada pada kasus-kasus dilema ini Bapak? Karena pasti ada tantangan yang gitu ya Bapak. Terima kasih. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika nilai-nilai yang bertentangan tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dan harus ada kompromi yang mungkin tidak memuaskan semua pihak. Seperti itu Bapak. Ya. Apakah Bapak mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya, dan bentuk prosedur yang seperti apa gitu Bapak? Terima kasih. Saya biasanya menilai urgensi kasusnya. Jika memungkinkan, saya lebih suka menyelesaikan secepat mungkin untuk menghindari dampak yang lebih besar. Tetapi ada kalanya saya perlu waktu untuk benar-benar memikirkan solusi terbaik dalam ini atau urgensi kasus. Mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Bapak? Jelas dukungan dari semua guru dan itu sangat membantu sekali. Mereka seringkali memberikan perspektif yang berbeda dan menawarkan solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh saya dalam mengambil
mengambil keputusan. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini, Bapak? Jadi saya belajar bahwa transparansi dan komunikasi terbuka adalah kunci. Dengan berbicara terbuka tentang dilema yang dihadapi dan melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan, saya dapat mencapai solusi yang lebih memuaskan dan lebih adil. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak berikan menambah wawasan untuk saya pada khususnya ya Bapak dan pada umumnya untuk semua rekan kerja dan semua yang terlibat dalam kasus ini, Pak. Baik, terima kasih sekali Bu. Dalam hal ini saya pribadi mengucapkan sangat-sangat terima kasih banyak pada Bu Huzai terkait apa yang sudah kita bahas. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga sukses. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muzayana. Saya mengikuti program pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 11 Kelompok 227 dari SDN Bintaro 5 Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saat ini saya memasuki modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Dalam modul ini saya akan mewawancarai kepala sekolah. Nah, saat ini kepala sekolah yang akan saya wawancarai adalah kepala sekolah TK Dharma Wanita Selawu bersama Ibu Elis. Assalamualaikum Ibu Elis, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu Muzai. Alhamdulillah. Kalau begitu, mohon maaf dan terima kasih Ibu Elis. Saya di sini akan melakukan wawancara terhadap Bu Elis. Nah, tetapi saya ingin meminta waktu sebentar ya Bu Elis. Apakah waktu hari ini tepat untuk saya wawancara dengan Bu Elis? Tentu Bu Muzai, saya senang sekali bisa berbagi. Silakan. Mari kita mulai. Baik. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai Bu Elis. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Elis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Elis? Terima kasih. Dalam mengidentifikasi dilema etika, saya biasanya memperhatikan situasi di mana ada konflik antara dua nilai yang sama-sama penting. Saya juga mendengarkan berbagai sudut pandang dari para guru, staf untuk memahami kompleksitas situasi. Baik, menarik sekali Bu Elis. Lalu bagaimana Bu Elis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Elis, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Elis? Saya berusaha menjalankan proses pengambilan keputusan secara inklusif. Ini melibatkan diskusi dengan tim kepemimpinan dan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait. Fokus utama adalah mencari solusi yang seimbang dan adil untuk semua pihak. Lantas langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Elis lakukan selama ini? Biasanya saya memulai dengan mengumpulkan semua informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya bersama tim. Kami akan mendiskusikan pro dan kontra dari setiap opsi dan berusaha mencapai konsensus. Apa saja hal-hal yang Bu Elis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu Elis? Saya menemukan bahwa komunikasi yang terbuka dan transparan sangat membantu. Mendengar
mendengarkan dan memahami sudut pandang yang berbeda, membuat keputusan lebih bijaksana